Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini sekarang saya lanjut lagi pengajian Tauhid, sambungan dari pengajian yang sebelumnya. Baik, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa dalilut tafsili misaluhu, dan bermula dalil tafsili. Misaluhu itu bermula misalnya, iza qila, apabila dikatakan orang, ma dalilu ala wujudi ta'ala, apa dalil atas adanya Allah Ta'ala. Ayyuqala, itu bahwa dikatakan, hazihil makhluqatu, ini makhluk ini, makhluk itu ciptaan ini semua, manusia, binatang, alam ini semuanya. Fayaqulu lahu sa'il makhluqat, maka berkatalah bagi yang jawab itu oleh yang penanya tadi, penanya apa dalil ada Allah, makhluqat, makhluk bermula makhluk itu dalatun, tunjuk atas ada Allah Ta'ala. Dari sisi mana? Min jihatil imkaniyah, dari sisi imkannya, memungkinkan adanya Allah, memungkinkan untuk diadakan Allah. Karena dasarnya ada alam ni, ada makhluk ni, dengan tidak ada sama. Ada makhlukat dengan tidak ada makhlukat itu sama sebenarnya kekuatannya. Lalu siapa yang memungkinkan untuk ada sehingga memungkin tidak ada? Ada saya. Siapa yang memungkinkan ada saya sehingga tidak ada saya itu tidak terjadi? Yang terjadi adalah ada saya. Dan begitu juga semua makhluk-makhluk lain, ciptaan-ciptaan lain. Au min jihati wujudiha, atau dari sisi adanya makhlukat, ba'da adami, setelah tidak ada. Pertama imkan, mengadakan, kemudian ada. Setelah imkan, adanya itu siapa yang mengadakan? Fayajibu, maka menjawab oleh orang yang ditanya itu, hu, akan yang tadi. Apa yang tadi? Allah. Allah yang mengadakan, sehingga jadi alam ini sebagai dalil atas ada Allah. Wa amma idza lam yajibhu, adapun apabila tidak bisa menjawab oleh dia akan Allah, atau dari sisi mana sehingga makhluk ini jadi dalil atas Allah, tidak bisa dia jawab. Bal qala lahu, tetapi dia berkata saja, hazihi makhluqat, dalil ada Allah, ada makhlukat ini, ada alam ini. Hanya itu saja. Walam ya'rif min jihati imkaniha, dan dia tidak tahu dari sisi imkannya atau dari sisi adanya setelah dia ada. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah bagi orang itu, bagi yang jawaban tadi ini, bagi jawaban barusan ini, dalilul ijmal. Ini dalil ijmal namanya, dalil secara umum. Kalau dalil secara tafsili bisa dijawab seperti jawaban dalil ijmal, dan bisa ditambah lagi dari sisi mana makhluk ini menjadi dalil atas ada Allah, dari sisi imkan, dari sisi wujudnya, sehingga bisa dijelaskan dengan rinci sehingga masuk akal. Nah, itu dalil tafsili. Kalau dalil ijmali seperti yang barusan saya bacakan, hanya bisa dijawab makhluk ini dalil ada Allah, kemudian tidak bisa dijawab lagi. Nah, itu dalil ijmali. Wa huwa kafin, dan dianya dalil ijmali itu cukup. Inda jumhur, di sisi ulama jumhur, sudah madai, artinya sudah sah Islamnya. Wa amma taqlid, adapun taqlid, dan taqlid itu tidak bisa dijawab dengan dalil ijmali,
tidak bisa dijawab dengan dalil tafsili. Tapi hanya taklid saja, mengikut saja kepada orang tuanya, gurunya dan lainnya. Jadi jika taklid bagaimana Islamnya? Adapun taklid wa huwa dan dianya taklid an ya'rifuha, mengetahuinya begini apabila dikatakan apa dalil atas ada Allah Ta'ala. Adapun wa amma taklid dan adapun bermula taklid, dianya taklid adalah mengetahui aqaid akan aqaid 50 walam ya'rif laha dalil ijmalian atau tafsilian, dan tidak mengetahui oleh ia akan dalil ijmal dan dalil tafsili. Maka jika keadaan beriman seperti demikian, artinya dengan taklid, fal ihtalafal ulama, maka berbeza pendapatlah para ulama fihi, pada taklid itu. Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebahagian ulama, la yakfi taklid, tidak cukup untuk taklid dalam beriman. Artinya taklid itu tidak memadai untuk iman, harus minimalnya mengetahui dengan dalil ijmali, dan itu juga masih ada khilafiyah. Jadi lebih baik usahakan bisa mengetahui dengan dalil tafsili, maka itu tidak ada khilaf ulama lagi. Wal muqallid kafir, dan muqallid itu hukumnya kafir. Jadi menurut sebagian ulama tidak cukup dan kafir, dan muqallid itu kafir. Wa zahaba ilaihi Ibnu Arabi, dan adalah pendapat kepada muqallid itu kafir oleh Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Wa atala, dan mereka mengurai panjang lebar dalam syarah kubra Firadi dalam menolak atas orang yang berkata dengan cukup dengan taklid saja. Ada memang sebagian ulama kecil mengakui menjawab dalil taklid dengan iman, taklid dalam iman itu bisa juga tidak kafir. Tapi Imam Ibnu Arabi, Imam Sanusi, mereka berdua menulis dalam kitabnya dengan menolak pendapat yang menyatakan taklid itu cukup. Jadi hati-hati bagi orang yang masih taklid dalam iman. Minimalnya anda harus bisa menjawab dalil ada Allah itu, semua aqid 50 itu, masing-masing aqid 50 itu bisa dijawab dengan dalil ijmali minimalnya. Usahakan dengan dalil tafsir lebih baik. Kalau taklid itu tidak sah iman dan anda masih kafir hukumnya, menurut pendapat yang kuat. Lakin nukila anna Sanusi raja'a an dhalika, tetapi dinakalkan, ada orang yang menukilkan, mengutip bahawa Imam Sanusi kembali sudah meralat, istilahnya sudah meralat dari pendapat dia itu kafir. Wa qala bi kifayah taqlid, dan Imam Sanusi mengatakan kembali bahawa cukup taklid, tetapi lam nara fi kutubihi, tetapi yang dinukil itu sudah kami cek dalam kitab-kitab Imam Sanusi tidak ada. Itu artinya nukilan tadi itu diragukan. Illa qaul, kecuali hanya saja yang ada dalam karya-karya Imam Sanusi pendapat bi'adam kifatihi, dengan tidak cukup taklid. Jadi dalam beriman, dalam berakidah 50 itu, setiap akidahnya itu kita wajib mengetahui dalil minimalnya ijmal. Dalil ijmali namanya, secara umum saja, atau dalil tafsili lebih rinci sehingga kita alim dalam setiap akidah 50 itu. Kalau taklid kita hanya mengikut pada orang tua atau pada guru, maka itu kita masih kafir menurut pendapat yang kuat, hukumnya kafir. Walaupun kita mengerjakan salat tidak berhenti-henti, tetap kafir karena akidah kita belum kita pahami. Demikianlah pengajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.